Pernahkah kamu berpikir bahwa hal kecil yang kamu lakukan hari ini tidak berarti apa-apa? Bahwa menunda satu hari tidak akan berdampak besar? Di sebuah hutan yang penuh kehidupan, ada sekumpulan semut kecil yang bekerja tanpa henti, tanpa keluhan, tanpa menunggu waktu yang tepat. Sementara hewan lain menikmati hidup, menunda, dan merasa semuanya akan baik-baik saja. Hingga suatu hari, masa sulit datang tanpa peringatan. Dan saat itulah, semua mulai menyadari siapa yang benar-benar siap dan siapa yang tidak. Yuk, dengarkan kisahnya dan pahami maknanya ya. Semut dan rahasia waktu yang disia-siakan. Di sebuah hutan yang luas dan penuh kehidupan, hiduplah berbagai jenis hewan dengan kebiasaan yang berbeda-beda. Di tanah yang rendah dan tersembunyi, ada koloni semut yang hidup sederhana namun penuh disiplin. Mereka tidak besar, tidak kuat, dan tidak cepat. Tapi mereka memiliki satu kelebihan. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Setiap pagi, saat matahari terbit, ribuan semut sudah mulai bekerja. Mereka berjalan berbaris, mengangkut makanan, memperbaiki sarang, dan saling membantu tanpa henti. Di sisi lain hutan, ada belalang yang hidup santai. "Hidup ini untuk dinikmati," kata belalang sambil melompat dari daun ke daun. "Untuk apa capek-capek setiap hari?" Tak jauh dari sana, seekor kupu-kupu sibuk menikmati keindahan. "Aku ingin hidup bebas," katanya. "Hari ini cukup untuk hari ini." Sementara itu, seekor tupai mengumpulkan makanan, tapi hanya saat ia mau. "Nanti saja aku kumpulkan lagi," katanya. "Masih banyak waktu." Hari-hari berlalu. Semut tetap sama, konsisten. Belalang tetap santai. Kupu-kupu tetap menikmati. Tupai tetap menunda. Hingga suatu hari, perubahan datang. Langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, hujan turun tanpa henti selama berhari-hari. Musim sulit pun tiba. Rumput basah, daun-daun jatuh, makanan menjadi sangat langka. Belalang mulai kelaparan. "Kenapa tidak ada makanan?" katanya panik. Kupu-kupu tidak lagi bisa terbang jauh karena hujan. Tupai mulai kebingungan karena persediaannya tidak cukup. Sementara itu, di bawah tanah, koloni semut tetap bertahan. Mereka memiliki persediaan makanan, tidak berlebihan, tapi cukup. Karena dikumpulkan sedikit demi sedikit, setiap hari, tanpa pernah menyia-nyiakan waktu. Belalang akhirnya mendekat. "Aku lapar," katanya lemah. Tupai pun ikut datang. Kupu-kupu hinggap dengan sayap basah. Mereka semua melihat ke dalam sarang semut dan terdiam. Yang kecil, yang sering mereka abaikan, justru yang paling siap menghadapi masa sulit. Salah satu semut maju. "Kami tidak kuat, kami tidak cepat, dan kami tidak istimewa," katanya. "Tapi kami tidak menunggu waktu, kami menggunakannya." Hewan-hewan lain menunduk. Mereka mulai sadar, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka terlalu sering menunda. Koloni semut tidak menolak mereka. Dengan kebersamaan, mereka berbagi. Sedikit, tapi cukup untuk bertahan. Dan sejak hari itu, semua berubah. Belalang mulai belajar bekerja. Tupai berhenti menunda. Kupu-kupu mulai memahami arti persiapan. Dan mereka semua belajar dari makhluk kecil yang selama ini diremehkan, bahwa waktu
adalah hal paling berharga dalam hidup. Bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling cepat, tapi siapa yang tidak menyia-nyiakan waktu. Karena waktu yang digunakan dengan baik hari ini akan menyelamatkan kita di masa depan. Dari kisah ini, kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa waktu tidak pernah berhenti. Dan setiap hari yang kita sia-siakan tidak akan pernah kembali. Bukan tentang seberapa besar yang kita lakukan, tapi tentang seberapa konsisten kita melangkah setiap hari. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jangan tunggu sampai penyesalan datang. Mulailah dari hal kecil. Mulailah hari ini. Kalau kamu merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa belajar dari kisah sederhana ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.